Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV. Pada hari ini, Jumat 20 Januari 2023, telah terjadi demo di depan kantor Basnas, yaitu antara mahasiswa dengan pengurus Basnas. Berikut laporannya. Tepat pada hari Jumat 20 Januari 2023, sekitar pukul 13.30 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, di depan kantor Basnas telah terjadi unjuk rasa antara mahasiswa dengan pengurus Basnas. Adapun tuntutan dari mahasiswa berupa dana transparansi program Rutilahu dan menuntut keadilan dari Basnas. Adapun demonstran yang hadir terdiri dari unsur BEM Universitas Mitra Karya, BEM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Mitra Karya, PMII Universitas Mitra Karya Bekasi, PMII STIE Tribuana Kota Bekasi, dan BEM Tribuana Bekasi. Maka dari itu kami dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi atau MAKO menuntut: 1. Mendesak Ketua Basnas untuk transparansi cakat 2022 sampai 2022. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak. Dengan siapa? Dengan Abdul Athena. Abdul Iya. Athena. Iya. Panggilnya, Kak? Abdul. Abdul. Iya. Kak Abdul, ini sedang acara demo ini, tuntutan untuk Basnas itu kenapa? Karena dari data yang kami terima lewat media sosial itu banyak oknum-oknum pejabat yang terindikasi telah melakukan yang namanya korupsi. Nah, itu berdasarkan program yang dikeluarkan daripada Basnas terkait Rutilahu, rumah tidak layak huni itu, sebenarnya anggaran yang dikeluarkan itu kan sebesar 17 juta rupiah. Tetapi lagi-lagi yang diterima daripada masyarakat tersebut atau penerima itu cuma 5 juta rupiah. Nah, terus lewat dari beberapa hari kemudian itu informasi beredar lagi itu. Kenapa? Karena masyarakat ini mengembalikan daripada uang yang diberikan sebesar 5 juta itu dikembalikan lagi kepada Basnas. Karena apa? Bahwasanya kami menanggapi bahwasanya ini adalah salah satu bentuk kekecewaan daripada masyarakat tersebut, Bu. Jadi karena alasan itu akhirnya para mahasiswa mengadakan demo. Iya, benar. Dan ya gimana? Ya, dan ini adalah salah satu bentuk perhatian kami sebagai mahasiswa, di mana tugas kami sebagai seorang adalah sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat. Karena ketika melihat daripada masyarakat miskin udah menderita tetapi malah difasilitasi dengan hal-hal seperti ini, itu adalah salah satu bentuk kekecewaan daripada teman-teman mahasiswa, Pak. Dan kampus mana saja Kak yang dalam acara? Nah, kebetulan yang terlibat dalam aksi kali ini itu dari Universitas Mitra Karya Kota Bekasi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah, dan STIE Tribuana Kota Bekasi, dan Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Komisariat STIE Tribuana. Apakah data-data valid itu sudah didapatkan dari Ketua Basnas saat demo tadi? Dari data yang tadi, yang seperti yang kami minta tadi kan, bahwasannya kami pengen meminta transparansi daripada data-data yang memang padanya dikeluarkan daripada statement daripada orang-orang Basnas tadi. Tapi sampai nyatanya udah berjam-jam, tapi data pun sampai saat ini emang nggak bisa dikeluarkan. Apakah mungkin suatu saat nanti mahasiswa akan datang kembali? Lah, itu tentunya pasti jika seandainya permasalahan ini memang bisa tidak diselesaikan lewat Basnas, maka yang jalan satu-satunya kami akan lari ke KPK ataupun daripada ke pihak Kejari, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi gitu. Oh, seperti itu. Terima kasih banyak Kak waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV. Saat ini saya sedang bersama Pak Ai Nuruddin, yaitu Wakil Ketua 4 Basnas Kota Bekasi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah Bapak. Saya ingin menanyakan terkait demo pada hari ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Pertama, bahwa demonstrasi itu salah satu upaya untuk menyampaikan aspirasi, dan itu diatur oleh konstitusi. Masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasinya, itu yang pertama. Yang kedua juga memang Basnas secara kelembagaan, masyarakat punya hak untuk memberikan pengawasan, dan kami anggap itu adalah bagian dari pengawasan masyarakat terhadap Basnas. Dan apa yang membuat para mahasiswa itu bisa berdemo, Bapak? Yang pertama tentu mungkin
kami di Basnas perlu meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak, dan tadi adalah salah satu bukti bahwa mahasiswa ada miss barangkali ya, ada miss informasi kaitan sama program Basnas yang hari ini menjadi sorotan mahasiswa itu tadi. Seperti tadi mahasiswa menyampaikan kaitan ada dana non-muslim, kan gitu kan, karena kebetulan salah satu muzaki di Basnas yang berzakat di Basnas itu kan para pegawai pemerintah. Lalu mereka kan di dinas masing-masing itu ada yang namanya unit pengumpul zakat. Secara teknis tanpa sengaja kan kepotong. Mereka mengira bahwa Basnas memungut dana zakat itu bahkan dari non muslim, kan itu tadi. Padahal kita sudah berkali-kali sampaikan sebetulnya bahwa zakat itu kan hanya kewajibannya untuk muslim. Karena itu kami sangat berhati-hati, dan bahkan jika pun betul pernah terjadi ada yang terpotong tanpa sengaja yang rupanya mereka adalah non muslim, itu langsung kami kembalikan. Begitu ada yang terpotong, cuman memang karena dinas biasanya tidak orang per orang. Ada beberapa non muslim yang di situ terpotong. Lalu kemudian UPZ itu bagian dari Basnas Kota Bekasi, tapi di dinas-dinas, jadi pengelola pengumpul zakat di tingkat dinas. Itu mereka nyuratin kami, menginformasikan bahwa ini ada nama-nama terpotong. Kami kirim data namanya disebut dan kami kembalikan. Seketika langsung kami kembalikan, dan biasanya via transfer dan segala macam, ada yang cash, tapi kami kembalikan dan kami punya bukti itu semua. Apakah bukti-bukti yang itu tadi sudah dikasih ke mahasiswanya, Pak? Sebetulnya kan masalah ini sudah cukup lama ya, pertanyaan ini sudah cukup lama, bahkan hampir setahun ya. Tahun 2022 juga sempat mengemuka kaitan adanya anggapan dari sebagian orang terkait dengan dana yang dari ASN itu non muslim kepotong. Padahal, dan kami sudah berkali-kali, bahkan kami tunjukkan berkali-kali buktinya bahwa kami selalu mengembalikan ketika ada dana non muslim yang terpotong karena hal teknis misalnya di lapangan. Itu satu yang saya melihat miskomunikasi. Lalu yang kedua kaitan sama rutilahu itu kan. Betul bahwa mereka teman-teman mahasiswa atau sahabat-sahabat mahasiswa, mereka kan menuduh atau beranggapan lah ya, beranggapan bahwa Basnas motong dana rutilahu yang dari 17.500.000 menjadi 5 juta atau 7 juta. Sebetulnya mereka juga mungkin tidak sampai informasi gitu, tidak sampai informasi. Basnas betul punya program rutilahu. Duafa atau Fukoro Masakin kita bantu untuk memperbaiki rumahnya dengan bantuan senilai 17.500.000. Hanya memang program itu kan terbatas jumlahnya. Di tahun 2022 kita hanya ada 12 bantuan ya untuk rutilahu itu. Ada 12 per kecamatan satu. Nah, dalam perjalanannya bahwa di tiap kecamatan itu ada yang mengajukan itu beberapa gitu kan, tidak hanya satu. Nah, kami melakukan seleksi termasuk survei terhadap para mustahik yang mereka mengajukan. Kita lihat kelayakan dan kita bantu, dan uangnya pun tidak cash kita kasih melalui rekening. Jadi dari rekening Basnas dikirim langsung ke rekening penerima manfaat dengan angka 17.500.000. Nah, belakangan di bidang pendistribusian tahun 2002 itu kan nyaris Bekasi itu kan rutin bencana ya, banjir. Nah, kita memang mengalokasikan anggaran itu kemarin itu. Mengalokasikan anggaran itu. Tiap tahun kita mengalokasikan anggaran itu. Nah, di tahun kemarin di bulan Desember ketika begitu mengevaluasi, ada anggaran dana kebencanaan yang masih tersedia. Sampai akhirnya dari yang ngajuin bantuan, kan
Rutilahu itu sebetulnya brand kita gitu kan. Hakikatnya mereka minta bantuan untuk inilah, untuk perbaikan rumah gitu kan. Nah, ada di antara mustahik yang mengajukan bantuan rumah juga, ada yang karena lain-lain, ada karena macam-macam itu. Sekitar 12 banyak. Nah, akhirnya kita begitu lihat ada dana kebencanaan yang kemarin itu tidak terserap karena juga ada rumah yang rusak karena macam-macam kan, roboh dan segala macam. Bagi kita secara nomenklatur kan juga masuk lah bencana meskipun bukan bencana luas ya. Akhirnya itu kita alokasikan mereka dengan kepada mereka yang rumahnya itu memang layak kita bantu, tapi dengan angka yang memang berbeda dengan nilai yang awal itu. Gitu kan. Kalau yang awal 17.500.000, nih yang ini ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Sehingga sebetulnya bantuan yang angka 5 juta sampai 7 juta itu bukan bantuan program yang kami istilahkan Rutilahu. Jadi bantuan seperti reguler saja kita bantu orang yang mengajukan ke kita perbaikan rumah. Ada yang karena macam-macam, ada yang kalau kita misalnya karena hujan besar lalu roboh dan segala macam. Lalu kemudian ya bidang pendistribusian mengalokasikan itu dengan dana, ada yang 7 juta, ada yang 5 juta. Itu sebetulnya yang mungkin teman-teman mahasiswa itu mengira bahwa itu ada pemotongan dari 17.500.000 menjadi 5 juta dan sampai 7 juta. Itu sebetulnya misinformasi dengan teman-teman mahasiswa itu.